Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Dalam bulan Paskah ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tema yang hendak kita renungkan adalah ketaatan dan kesetiaan diuji saat kita stres. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, selama kita hidup di dunia, pasti tidak lepas dari permasalahan hidup. Dari permasalahan yang ringan sampai dengan yang berat. Bahkan kita sering merasakan sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Yang akhirnya kita bisa mengalami depresi atau gangguan jiwa akibat stres yang berat. Tekanan hidup atau stres seringkali dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, mulai dari asam lambung, gula darah naik, asma, jantung berdebar tidak teratur, sakit kepala, migrain, stroke, dan sebagainya. Di saat seperti itulah iman atau ketaatan kita kepada Tuhan diuji. Dan di saat permasalahan tidak segera terselesaikan, di saat itulah kesetiaan kita kepada Tuhan sedang diuji. Ada 3 karakteristik ketaatan. Yang pertama adalah ketaatan perlu tindakan yang nyata. Ketaatan bukan sekedar hafalan ayat, tetapi perlu tindakan yang nyata. Mulailah taat dalam hal yang kecil yang Tuhan minta hari ini. Antara lain, memaafkan, jujur, hormat pada orang tua, atau tinggalkan dosa dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karakteristik yang kedua adalah ketaatan tidak tergantung kepada keadaan. Ketaatan sejati diuji ketika hidup tidak sesuai dengan harapan. Tuhan Yesus tetap taat hingga mati di kayu salib, meski harus menanggung penderitaan yang berat. Jangan menunda ketaatan hanya karena kecewa atau kondisi belum ideal. Taatlah kepada Tuhan yang layak untuk ditaati. Karakteristik yang ketiga adalah ketaatan adalah wujud iman dan kasih kepada Tuhan. Ketaatan bukanlah beban, melainkan respon kasih. Kita taat bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus taat kepada kasih-Nya kepada Bapa, kita pun dipanggil untuk memiliki hati yang tunduk karena kasih. Jadi, ketaatan sebagai bentuk kasih dan cinta bukan suatu kewajiban. Saat kita taat, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan karakteristik kesetiaan adalah waktu. Ketika kita stres berlanjut tidak berhenti, maka disitulah kesetiaan kita diuji. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 bacaan kita di atas, kita diajak untuk taat dan setia sampai akhir atau sampai mati. Marilah kita bersyukur dan tetap setia ketika sampai saat ini kita masih hidup di dunia. Dan kita diajak untuk setia sampai mati. Karena janji Tuhan
bahwa kita akan peroleh kehidupan yang kekal di surga kalau kita setia. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan di saat kita mengalami tekanan hidup atau stres? Yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam doa. Hal ini terkesan sepele, namun kita sering lupa akan hal ini. Kita akan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi tekanan hidup saat kita berdoa. Mulailah ambil waktu untuk berdoa. Yakobus menulis dalam kitab Roma yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua agar kita taat dan setia kepada Tuhan adalah kita harus tetap tenang dan percaya kepadanya. Masalah dalam pergumulan hidup ini seringkali membuat kita panik dan bingung. Bahkan banyak orang yang mengambil jalan pintas yang justru membuat masalah semakin besar. Tetaplah menaruh percaya kita kepada Tuhan. Tetaplah tenang adalah kunci kemenangan bagi orang percaya. Dalam kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 tertulis, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang ketiga, supaya kita memperoleh kekuatan untuk dapat taat dan memiliki kesetiaan pada Tuhan adalah kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih, maka badai kehidupan tidak mungkin bisa memisahkan kita dari Kristus. Dalam Roma 8, ayat yang ke-35 dan ke-37 tertulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Walaupun badai hidup silih berganti, kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, marilah kita berdoa supaya kita memperoleh kekuatan untuk taat dan setia sampai akhir ketika badai atau stres menimpa hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ampuni Tuhan kalau saat ini kami kehilangan pengharapan kepadamu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan berbagai macam krisis dan pergumulan hidup. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup menolong dan sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami bawa pergumulan hidup ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Engkau cukupkan dan Engkau berkati, yang mengalami masalah keluarga Engkau pulihkan dan satukan kembali menjadi keluarga yang rukun. Kami juga berdoa untuk permasalahan hidup yang lainnya yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Berilah kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Tolonglah kami ya Tuhan. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.